Orang hebat itu gurunya adalah kehidupan dan alam semesta. Kalau guru kamu adalah manusia yang masih ngajarin kamu gak bisa jadi jenius. Kamu malah jadi bego dan pikirannya terbatas. Ronald, Frank, apa kabar? Baik. Thank you udah mau hadir nih untuk episode kali ini. Ronald, bisa ceritain gak sih dari pengalaman pertama Ronald kenapa bisa terjun menjadi motivator cinta? Awalnya saya mau jadi programmer IT. Mau masuk BINUS tapi nggak masuk. Akhirnya saya masuk universitas lain. Cuma saya nggak merasakan nilai dari kuliah. Karena saya mau jadi orang kaya. Dan saya lihat orang kaya kayaknya jarang ada yang kuliah. Yang kuliah cuma jadi karyawan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti pengen bikin perusahaan sendiri, 3 kali bangkrut. Itu umur 21. Akhirnya pada satu titik banyak yang curhat sama saya kan, teman-teman. Terus saya jawab, akhirnya ini business opportunity dan saya bikin tentang buat curhat-curhat itu dan akhirnya sampai sekarang. Oke. Awalnya apakah itu dari permintaan beberapa teman atau tiba-tiba kepikiran kira-kira ini bisa jadi peluang bisnis nih? Enggak sih, hobi aja. Suka jawab-jawabin soal cinta lah. Ya, terus bikin ebook ternyata banyak yang request, saya jual, lumayan laku dan akhirnya bikin seminar. Oke. Apakah awalnya Ronald punya passion menjadi seorang penulis atau? Enggak ada passion sama sekali, saya passionnya jadi programmer. Jadi benar-benar hidup tuh membawa kita ke arah yang benar sih menurut saya. Siapa sih sebenarnya menjadi panutan Ronald dalam menjalani profesi sekarang? Panutan saya adalah alam semesta. Kenapa? Dan kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena guru paling berharga, guru paling pinter itu adalah kehidupan itu sendiri. Yang menurut saya masalah bagi orang-orang adalah mereka ingin belajar dari satu sosok atau satu figur yang membuat mereka jauh dari diri mereka sendiri. Sedangkan mereka bukan orang itu. Dia kalau suka sama orang itu, misalnya jadi contoh figur, maka dia cuma akan mengcopy atau mengkloni. Dia nggak bisa jadi total dirinya sendiri dan jadi hebat. For example, kita kenal orang-orang hebat lah seperti Steve Jobs atau Bruce Lee. Nggak akan ada Steve Jobs versi 2 atau Bruce Lee versi 2. Kenapa? Kalau ada Bruce Lee versi 2, berarti itu cuma cloningnya Bruce Lee. Which is bagi saya harus menjadi Ronald Frank yang terbaik dan cuma ada satu Ronald Frank, dan yang bisa ngajarin saya adalah kehidupan. Jadi role model bagi saya itu kehidupan. Kalau tokoh-tokoh yang saya gemari sih banyak, yang saya nikmati gitu ya. Di balik kesuksesan Ronald, apakah ada inspirasi itu kadang suka datang tiba-tiba atau berdasarkan pengalaman kehidupan Ronald sebelumnya ataupun ngelihat pengalaman kehidupan dari orang lain? Kadang inspirasi saya ya. Jadi begini, saya punya satu filosofi. Filosofi itu adalah inspirasi tidak datang dari orang lain atau dari pikiran. Inspirasi adalah pada saat kita mengosongkan pikiran, nggak mikir, supaya kita bisa melihat fakta sebagaimana adanya, bukan apa yang kita pikir. Jadi pada saat kita kosongkan pikiran, inspirasi muncul dari alam semesta. Jadi saya nggak pernah dapat inspirasi dari orang ya. Inspirasi dari dalam diri saya, dari hati nurani sendiri. Kalau saya belajar dari orang, saya nikmati apa yang mereka bilang. Cukup nikmati aja. Tapi kalau inspirasi murni ya dari dalam diri saya, bukan dari orang atau pikiran. Jadi semuanya berasal dari dalam diri ya. Kita harus memotivasi. Semuanya berasal dari alam semesta, datang ke saya gitu. Oke. Lalu selain menjadi seorang penulis dan motivator cinta, sebenarnya apa sih hal yang disukai seorang Ronald Frank? Selain 2 hal itu. Selain motivator cinta dan menulis. Yang saya cintai ya. Iya. Saya cinta untuk menyendiri di alam. Kenapa? Karena pada saat saya menyendiri di alam, saya bisa langsung terkoneksi dengan alam semesta, atau kalau orang mau sebut Tuhan ya Tuhan. Pada saat kita berada di keramaian atau kita belajar dari textbook dan lain-lain, kita nggak bisa menikmati hubungan kita sama alam semesta, sama energi yang suci itu disebut Tuhan. Jadi yang paling saya senang adalah menyendiri atau jalan-jalan di alam, dan itu membuat saya merasa senang dan bersyukur, dan itu luar biasa. Sebenarnya
udah sejak berapa lama Ronald tahu kalau misalnya kira-kira mendapatkan inspirasi itu dari alam, lebih suka menyendiri untuk menambah inspirasi dari diri Ronald sendiri? Sejak kapan? Saya menyendiri bukan buat dapat inspirasi, Okay. menyendiri karena saya suka ya. Sejak kapan saya melakukan itu? Sejak saya sadar bahwa dunia ini penuh bullshit. Oke. Dunia penuh bullshit, dan yang saya lakukan adalah cuma untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saya kerja cuma untuk mendapatkan uang, karena saya ingin mendapatkan pengakuan dari bos bahwa kamu kerjanya bagus. Dulu saya ngejar-ngejar cewek karena saya ingin dapat pengakuan bahwa untuk diri saya supaya jadi hebat, saya harus punya cewek. Kalau ini atau itu segala macam. Jadi semenjak saya sadar bahwa yang benar-benar memberikan satu fulfillment atau kebahagiaan total itu adalah diri saya sendiri dan koneksi saya dengan alam semesta. Mulai saat itu ya udah, saya jadi lebih suka menyendiri dan berada di alam semesta. Dan hal itu terjadi nggak seberapa lama ini sih, mungkin setahun yang lalu. Oke. Jadi itu lebih menetapkan tekad Ronald menjadi seorang motivator. Nggak menetapkan tekad sih. Saya cuma menjalankan apa inspirasi yang muncul kepada saya. Jadi saya tidak punya tekad sama sekali, tidak punya passion. Saya hanya mengalir dengan apa yang hidup berikan kepada saya. Kalau saya mau ngomong passion ya saya udah jadi programmer komputer dan udah botak kepalanya. Tapi di balik kesuksesan Ronald kali ini, adakah tokoh-tokoh atau siapa yang paling support di keluarga atau teman atau paling support? Iya. Nggak ada yang paling support kecuali diri saya sendiri. Oh ya? Kenapa? Karena sesupport-supportnya orang, mereka mensupport saya dengan kapasitas mereka aja. Mereka juga orang-orang yang sibuk. Mereka nggak bisa mensupport saya secara total kecuali diri saya sendiri. Jadi orang yang paling mensupport saya ya diri saya sendiri. Selain menjadi penulis buku, Ronald juga menjadi motivator di berbagai seminar dan workshop. Sebenarnya apa sih yang diperbincangkan atau tema apa sih yang sebenarnya audiens itu ingini gitu? Yang mereka ingini adalah bullshit untuk menutup kecemasan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak suka kebenaran. Reality itu pahit. The truth is hard. Contohnya? Contohnya mereka bilang menikah itu adalah soal cinta. Okay. That's not true. Menikah itu bukan soal cinta. Menikah itu adalah soal keturunan, harta, dan pengakuan keluarga. Nah itu pahit bagi sebagian orang. Ada yang nggak terima ya berarti ya? Semua orang rata-rata nggak terima. Oke. Dan pada saat saya bilang itu, saya nggak bilang jangan menikah, silakan menikah. Tapi siap-siap aja. Pada saat gejolak cinta itu lagi strong, di pikiran kita, dimensi yang mengatur waktu itu berhenti. Jadi seakan-akan kita sama dia bakal cinta selamanya. Ingatnya cintanya terus ya? Iya. Padahal begitu sudah nikah, begitu punya anak, cintanya berkurang dan berubah hanya jadi respect. Dan cintanya langsung semua ke anak. Gitu. Nah inilah sumber di mana banyak keluarga ribut lah, ini itulah, atau tetap bersama tapi hanya demi anak. Ini nggak ada yang ngomongin. Orang-orang hanya ingin sesuatu yang fake untuk menutup kecemasan mereka. Padahal intinya itu adalah menghancurkan kecemasan itu sendiri. Dan itu akan sulit orang pahami karena mereka nggak siap dengan yang namanya kebenaran. Ya itu salah satu contoh aja. Masih banyak contoh ekstrim lainnya. Jadi sebenarnya Ronald ini kenapa berani ambil resiko untuk memberikan kepahitan? Maksudnya memberikan fakta yang realita yang pahit, yang menurut mereka tuh pahit banget. Karena saya muak dengan semua bullshit yang ada di dunia ini soal cinta. Oke. Fake semuanya, fake. Okay. Orang mau date, mau kencan, apa yang dia lakukan? Dandan, pakai baju bagus, bling bling, bawa mobil, oke, fine, nggak masalah. Tapi don't overdo it, jangan terlalu fake. Tunjukkan diri kamu sebenarnya. Kasih lihat manis dan pahitnya. Jangan cuma manis yang ditebalkan dengan berbagai macam kemanisan untuk memenangkan pengakuan. Giliran udah deket,
kebuka topengnya, dia jadi orang yang total berbeda. Nggak sesuai ekspektasi ya. Bahkan saya bilang jangan pernah berekspektasi. Di balik harapan itu pasti ada sakit yang luar biasa. Kalau kamu nggak mengharap apapun, kamu nggak akan pernah bisa merasakan sakit hati. Sakit hati datang dari harapan yang luar biasa. Nah, sekarang banyak orang bilang kalau kamu ingin sesuatu kamu harus penuh harapan. No, that's bullshit. Kalau kamu pengen sesuatu, jangan berharap. Kamu lakukan aja yang terbaik sesuai kapasitas kamu saat itu. Dapat nggak dapat urusan belakangan. Kalau mikirnya kayak gitu, bisa malah cepat dapat dibandingkan berharap yang banyak. Dia malah sakit hati, dia lakukan sesuatu nggak maksimal, sehingga nggak dapat atau dapatnya lebih delay. Nah, hal kayak gini kan jarang ada yang bahas, kecuali Zen Master gitu, yang bertapa di Gunung Tibet baru ngerti. Nah, misi saya adalah menurunkan yang fakta-fakta yang high level ini kepada orang-orang yang mau dengar, yang nggak mau dengar ya udah nggak apa-apa. Tapi kadang hal-hal yang sudah Ronald katakan ke mereka, kadang mereka nggak bisa terima ya. Ada beberapa yang menurut mereka banyak yang nggak bisa terima. Iya, banyak yang nggak bisa terima. Itu menurut Ronald gimana? Ya nggak masalah. Hidup yang akan menampar mereka dan bilang, oh ya Ron ternyata lu bener gitu. Saya nggak memaksa orang untuk percaya. Saya cuma ngasih nih jawabannya. Karena mereka nanya, kalau nggak nanya juga saya nggak jawab. Sebenarnya target Ronald, seorang Ronald Frank dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu lama. Saya tidak pernah punya target. Kenapa? Karena target adalah harapan. Target membawa kita jauh dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi basically seperti ini. Untuk benar-benar menjadi seseorang yang hebat tanda kutip dan dapat melakukan segala sesuatu yang dia inginkan secara maksimal, dia harus tidak punya target dan tidak punya rencana. Dia harus mengenal dirinya sepenuhnya, saya ini siapa, kekuatan saya apa, kekurangan saya apa. Begitu dia sudah mengenal dirinya, dia nggak perlu target atau rencana. Dia cuma mengekspresikan aja inspirasi yang keluar dari dia. Pada saat dia mengeluarkan inspirasi dari dia, tiba-tiba hiduplah yang akan membawa dia ke arah yang paling bagus dan paling baik buat dia. Dan selama prosesnya dia akan merasa bahagia dan nggak stres. Kalau kita punya target nggak cocok dengan diri kita, maka pas kita jalanin kita juga akan ngeluh, stres. Kemana nih, kok nggak dapet cewek atau nggak dapet cowok atau belum punya mobil. Kita menjalankannya tidak maksimal. Kedua, saya bilang kalau ingin mencapai sesuatu yang hebat, satu jangan punya target, dua jangan punya rencana. Bagaimana mungkin kita harus bikin rencana? Kuliah kan rencana, mau bikin rumah harus punya rencana. Fine, bikin rencana yang kepikiran saat itu. Tapi kalau kita udah bersih pikiran kita, udah kenal diri kita dan terinspirasi, kadang rencana yang terbaik adalah rencana yang datang tiba-tiba, spontan. Jadi kata Steve Jobs, dia bilang begini, kalau mau sesuatu, jalanin aja yang ada saat itu. Nanti rencananya datang sendiri. Kalau kamu sibuk bikin rencana, kamu nggak akan jalan-jalan. Jadi nggak nyampe-nyampe. Jadi rencana yang terbaik adalah pada saat kita melakukan apapun yang kita inginkan pada saat itu dan menggunakan apa yang ada, nanti rencananya muncul sendiri. Gitu. Dan saya sudah melakukan itu. Jadi let it flow. Let it flow. Dan harapan dari seorang Ronald Frank untuk ke depan. Kan tadi saya udah bilang saya nggak punya harapan. Harapan yang terpikirkan saat ini. Terpikirkan saat ini. Yang terpikirkan saat ini adalah bagaimana saya mengeluarkan semua isi hati nurani saya sepenuh-penuhnya dan seutuhnya. Jadi yang ingin saya lakukan hanyalah berekspresi. Inilah diri saya. Sepenuh-penuhnya melalui tulisan, melalui perbincangan seperti ini, melalui video dan lain-lain. Dan semoga itu dapat membuat hidupnya lebih baik. Itu aja sih. Jadi lebih menjadikan sesuatu menjadi manfaat untuk orang banyak ya, kurang lebih. Semoga. Oke. Kebenaran tuh pahitnya luar biasa, men. Jadi kalau lu belum benci sama gua,
berarti gue belum sukses untuk memberikan lu kebenaran.